Karena hukum buatan manusia. Tentu saja karena buatan manusia bisa saja manusia mencari jalan untuk bisa mengakalinya. Seolah orang-orang yang mendapatkan privilege ini pasti akan lebih mudah, lebih gampang, dan tentunya akan bisa mendapatkan apa saja. Bagaimana mungkin orang menjabat 2 tahun lalu tiba-tiba bisa menjadi pemimpin negeri ini? Halo, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, hari ini saya mau mengangkat kopi nih buat Gibran Rakabuming. Akhirnya hari ini sudah sah, jelas, tegas bahwa sudah dicawapreskan oleh Pak Prabowo. Ya, semoga lancar ya pendaftarannya ke KPU hari ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan tanggal 16 yang lalu bahwa setelah putusan MK soal batas usia, maka step selanjutnya adalah ini. Pengusungan Gibran, lalu PSI yang akan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Nah, lanjut ke deklarasi dan pendaftaran. Ya, sepertinya sesuai dengan semua dugaan. Nah, terkait putusan MK, kemarin juga MK membuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, menyikapi semua polemik yang terjadi. Ya, semua pakar hukum sudah memberikan ulasan tentang betapa ya mengandung polemiknya putusan ini, betapa bahkan ada yang bilang, Profesor Yusril sendiri mengatakan bahwa ini mengandung unsur penyelundupan hukum. Putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya. Nah, tentu saja ini akan sangat berpengaruh kepada marwah martabat MK itu sendiri. Nah, pembentukan Majelis Kehormatan MK ini tentunya untuk menyikapi itu. Semoga saja ini bisa menjadi ya sarana untuk membangun independensi MK, mengangkat kembali kehormatan dan marwah MK, dan bisa memberikan ya arahan, masukan, saran bagi hakim-hakim MK yang terduga melanggar kode etik. Nah, tapi ada sesuatu yang menurut saya agak lucu dan luar biasa sih. Karena para anggota Majelis Kehormatan ini dilantik oleh Anwar Usman ya sebagai ketua MK. Yang notabene nanti akan disidangkan oleh mereka. Jadi kan lucu juga ya. Orang yang mau menyidangkan melantik orang yang akan menyidangkan. Ya, tapi seperti inilah hukum kita sekarang ini. Entah kenapa hukum seolah begitu mudah dibolak-balik oleh penguasa. Seolah hukum ini satu kehilangan sisinya, yaitu norma. Secara hukum, ya mungkin tidak ada yang salah ya dengan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi sama Gibran tentang pencawapresannya. Karena hukum buatan manusia. Tentu saja karena buatan manusia bisa saja manusia mencari jalan untuk bisa mengakalinya. Tapi yang menjadi hal yang menyedihkan adalah soal norma ini. Betapa norma dan etika seolah menjadi hal yang nomor 2. Seperti kegelisahannya Mas Butet Kertarajasa dan banyak orang lain. Beberapa peristiwa belakangan ini banyak sekali memberikan pelajaran dan pengajaran yang sangat negatif bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan juga anak muda khususnya. Aksi flexing, ya, pamer dari anak-anak Jokowi tentang penguasa, tentang kekuasaan, tentang backing kekuasaan yang dimiliki. Betapa mudahnya mereka mendapatkan segalanya. Ini tentunya menjadi presiden buruk bagi etos kerja anak-anak muda. Seolah privilege ini jadi hal yang biasa. Seolah orang-orang yang mendapatkan privilege ini pasti akan lebih mudah, lebih gampang, dan tentunya akan bisa mendapatkan apa saja. Lalu bagaimana dengan orang-orang seperti kita yang rakyat biasa? Apakah kita cuma hanya disuruh meratapi nasib kita saja karena nggak punya privilege seperti mereka? Apalagi pernyataan Prabowo kemarin soal dinasti politik. Ya katanya nggak usah ngomongin soal dinasti-dinasti lah, karena semua orang dinasti. Saya juga dinasti, bapak saya ini, kakek saya ini. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Justru menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat meresahkan sih. Bagaimana kok politik dinasti seolah didegradasi? Di negara kita ini memang banyak sekali politik dinasti dan itu terjadi dari lingkup yang paling kecil, pemerintahan yang paling kecil, bahkan dari lurah, camat, kabupaten,
sampai ke yang paling tinggi. Nah justru inilah yang menjadi kegelisahan kita semua. Bagaimana kok orang-orang yang menjabat ini kok seperti tanpa risih melakukan ini. Ponakannya, adiknya, omnya. Begitu dia menjabat semuanya langsung ditarik dan menjabat segala macam kedudukan yang mungkin tidak sesuai dengan kompetensi. Nah justru inilah yang harus kita perangi. Kalau ini dianggap jadi hal yang biasa, bagaimana dengan masa depan kita nanti? Ya dinasti ini memang tidak sama ya dengan pelanggengan kekuasaan. Ya dinasti ada saja yang baik. Karena dinasti bisa diartikan juga pejabat atau anggota keluarga. Ya dinasti tentu ada saja sisi baiknya. Karena bisa saja ya anggota keluarga yang menjabat ini menjadi orang yang baik, menjadi pejabat yang baik. Contoh misalnya di Amerika sana ada keluarga Kennedy yang tersohor karena semua anggotanya menjadi politisi. John F. Kennedy menjadi presiden, lalu ada Robert Kennedy yang menjadi jaksa dan juga menjadi penasihat pemerintahan. Dan juga ada Edward Kennedy yang menjadi gubernur atau senator di Massachusetts. Nah tapi mereka ini dikenal sebagai orang yang sangat berkompeten. John F. Kennedy dikenal sebagai presiden yang sangat berhasil. Robert Kennedy juga dikenal sebagai jaksa yang membela orang lemah. Bahkan banyak sekali kasus dia yang membela golongan Afro-Amerika yang di sana menjadi minoritas yang sering sekali mendapatkan tekanan. Nah, begitu juga dengan Edward, menjadi gubernur yang sangat disukai rakyatnya. Nah kalau dinasti yang seperti ini tentunya kita akan sangat mendukungnya. Karena mereka punya kompeten dan tidak melanggar konstitusi. Nah tapi kan beda ceritanya kalau apa yang terjadi saat ini. Semua terasa dipaksakan. Bagaimana mungkin orang bisa 2 hari menjadi ketua umum tanpa pengalaman politik? Bagaimana mungkin orang menjabat 2 tahun lalu tiba-tiba bisa menjadi pemimpin negeri ini? Nah, ini ada satu lagi kalimat yang sering terdengar di media sosial bahwa pencalonan Gibran ini sebagai kemenangan anak muda. Nah, saya jadi berpikir kemenangannya di mana? Kalau menurut saya ini justru adalah kekalahan atau kemunduran bagi anak muda. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa di sini anak muda justru malah akan semakin rendah diri dengan segala yang dia punya tanpa adanya backing, tanpa adanya koneksi. Seolah backing, koneksi adalah hal yang harus dimiliki. Etos kerja akan jadi sangat terpengaruh dengan ini semua. Nah, kan banyak juga Mas itu pemimpin-pemimpin muda di dunia saat ini ada. Misalnya di mana itu? Selandia Baru. Ya memang di Selandia Baru, PM Selandia Baru ini sekarang baru berumur 35 tahun. Ya Jacinda Ardern. Jacinda Ardern ini bukan orang baru di dunia politik. Dia bahkan masuk dunia politik di umur 17 tahun. Dan sudah ikut demo sana sini. Ya bahkan dia di umur 20-an, 22 tahun kalau nggak salah, itu sudah jadi presiden sosialis gitulah. Yang membawahi buruh-buruh dan sebagainya. Sampai akhirnya dia menjadi presiden di umur 35 tahun. Begitu juga halnya dengan pemimpin Finlandia, ya Sanna Mirella Marin, yang menjadi pemimpin di umur 34 tahun. Dia umur 20 tahun sudah masuk politik, 22 tahun sudah masuk parlemen, bahkan sudah menjadi menteri dan sebagainya. Sampai akhirnya 34 tahun menjabat posisi tertinggi. Jadi semuanya nggak ujuk-ujuk, tidak dalam waktu 2 hari atau bahkan 2 tahun. Kita bisa lihat bahwa semuanya akan terhubung dengan satu hal yaitu kompetensi. Nah menyikapi bonus demografi yang kemarin digaung-gaungkan Pak Jokowi sendiri. Bahwa kita diminta untuk membangun anak muda yang berkompeten. Ya karena percuma misalnya bonus demografinya datang ya anak mudanya banyak, produktif tapi nggak punya kompetensi. Nah bagaimana mungkin kita bisa membangun kompetensi dengan kondisi politik seperti ini. Nah akhirnya kita juga sepakat sih bahwa ya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Karena secara hukum ya semua mungkin bisa dibenarkan. Tapi jangan lupa bahwa ada norma dan yang bisa memberi hukuman terhadap norma adalah sanksi sosial masyarakat. Saya rasa ya kita sekarang sudah bisa menyimpulkan bahwa jawaban-jawaban Pak Jokowi, Gibran tentang semua permasalahan ini, tentang pencapresan, parpol dan sebagainya yang sangat normatif ya. Serahkan saja pada parpol, serahkan saja pada rakyat. Ini
sekarang terbukti bahwa ini semua adalah manipulatif. Bahwa mereka bukannya tidak mengerti semua ini. Mereka bukannya tidak cawe-cawe dalam hal ini. Tapi mereka justru seperti mendegradasi masyarakat, melecehkan kecerdasan masyarakat tentang apa yang terjadi. Seolah-olah merasa bahwa masyarakat ya pasti iya saja, bahwa masyarakat ini bodoh dan bisa mereka kendalikan dengan jawaban seperti ini. Ya, tapi ya sudahlah, kita tatap pemilu ke depan, kita lihat apakah masyarakat akan semakin cerdas atau masyarakat akan bisa ditipu dengan cara-cara culas. Salam and open your mind.